Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup beragama, hidup bernegara. Pada episode yang lalu sudah dikemukakan, Allah memberikan ketentuan, arahan, pedoman, bahkan suruhan bagi manusia untuk melakukan ketaatan ke tiga arah ketaatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan kepada ulil amri. Telah dijelaskan pula siapa yang dimaksud dengan ulil amri. Ulil amri pada umumnya para ulama besar menyatakan ada dua kelompok. Kelompok ulama yaitu para ahli yang mendalam dalam soal agama. Dan umaro. Umaro adalah kelompok ulil amri yang memegang tampuk-tampuk kekuasaan kenegaraan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Ada yang di bidang legislatif, pembuatan peraturan perundang-undangan, ada eksekutif, pelaksana peraturan perundang-undangan, ada legislatif, penegak peraturan perundang-undangan. Nah, Indonesia dengan menetapkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan di dalam Undang-Undang Dasar ada bab yang berjudul agama. Dan ada kalimat-kalimat yang jelas, kalimat-kalimat yang menunjukkan ajaran atau ungkapan-ungkapan agama. Maka dalam rangka hidup beragama sekaligus hidup bernegara sekaligus beragama, jadi tidak boleh dipisahkan, karena kita menganut paham negara menghargai agama, menghormati agama, dan akomodatif terhadap ketentuan-ketentuan, aturan-aturan, hukum-hukum yang terkandung dalam ajaran agama, diakomodasi ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dapat disingkatkan, hidup beragama dalam pengertian singkat betul adalah hidup yang disertai dengan ketaatan terhadap aturan-aturan agama yang terdiri dari tiga kelompok ajaran agama, yaitu ajaran tentang akidah, tentang keyakinan, tentang syariah atau peraturan-peraturan muamalah, tingkah laku, dan ketentuan-ketentuan, nilai-nilai, norma-norma akhlak. Mana yang baik, mana yang buruk ditunjukkan di dalam agama. Hidup beragama berarti hidup yang mematuhi ketentuan-ketentuan agama itu. Hidup bernegara berarti hidup disertai dengan ketaatan, taat mengikuti aturan-aturan negara,
aturan-aturan yang ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang. Lembaga yang berwenang itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, pimpinan negara, presiden dan wakil presiden, beserta para jajaran umaro yang duduk di lembaga-lembaga pemerintahan negara itu, dari pusat sampai ke daerah. Pokok dari taat bernegara adalah taat terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan. Mulai dari undang-undang dasar, undang-undang yang macamnya banyak sekali, peraturan pemerintah yang lebih banyak lagi, keputusan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, dan lain-lain. Nah, masing-masing penduduk Indonesia perlu taat terhadap aturan agamanya masing-masing dan terhadap aturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara. Dan dalam Al-Quran disebut taat kepada ulil amri. Lalu dari mana sumber nilai? Sumber nilai peraturan yang dibuat oleh negara. Sumber nilai yang dibuat oleh negara, oleh lembaga kekuasaan negara, misalnya pemerintah bersama DPR untuk membuat undang-undang. Sumbernya dari mana? Dari materi-materi ajaran agama. Di dalam agama, misalnya agama Islam, ada materi bab muamalah, hubungan antar manusia yang banyak sekali cabangnya. Ada fikih-fikih mengenai misalnya ekonomi, mengenai politik, dan lain-lain sebagainya. Sumber lainnya adalah adat. Adat yang baik boleh diangkat, merupakan bagian dari bahan materi peraturan perundang-undangan. Norma moral, keadaan lingkungan perlu jadi bahan perhatian, lalu pemikiran para ahli, ilmu hukum dan ilmu lainnya, dan lain-lain. Jadi banyak sumber materi pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain dari sumber agama. Di Indonesia sudah banyak sekali peraturan yang tingkatnya undang-undang dan tentu diikuti dengan peraturan pemerintah yang terkait dengan agama. Misalnya mengenai zakat, ya, mengenai haji juga ada, mengenai wakaf, dan yang lagi gencar dikembangkan adalah materi hukum yang berasal dari agama mengenai ekonomi syariah. Ekonomi syariah, ada perbankan syariah, ada pegadaian syariah, ada asuransi syariah, dan lain-lain. Materinya diadopsi, diakomodasi dari fikih, dioper ke dalam peraturan resmi, peraturan perundang-undangan. Mulai dari undang-undang sampai ke peraturan pelaksanaan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.